Halo. Halo Kak Happy, selamat bergabung. Kak Eni Subagio, selamat bergabung. Kak Eni Subagio, selamat bergabung. Kak Eni Subagio, selamat Oke. Selamat datang Kak Teten, Kak Romlah, Kak Ilham, Kak Ayah Leta, monggo. Selamat datang di ngobrol bareng Jeng Yeye. Tema kita, topik kita kali ini adalah strategi mempertahankan bisnis melalui inovasi ya teman-teman. Selamat datang Kak Abah. Nama Nanda Kamila. Selamat datang teman-teman di ngobrol bareng Jeng Yeye. Tema kita kali ini adalah mempertahankan bisnis ya teman-teman melalui inovasi bisnis, strategi mempertahankan bisnis melalui inovasi. Selamat datang Kak Siva, Kak Retno, Kak Witana, Kak Ninen. Monggo Pinara, kita akan segera memulai live kita, ngobrol kita ya. Kak Pecel Lele, monggo Pinara, selamat datang di live saya malam ini. Baiklah, akan saya mulai ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19:10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Kak Ati Queen. Salam sejahtera untuk kita semua teman-teman. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di ngobrol bareng Jeng Yeye. Malam ini kita ngobrol ringan tentang bisnis ya. Bagaimana kita atau pentingnya kita melakukan satu inovasi ya teman-teman, karena bisnis itu dinamis teman-teman ya. Jadi kita memang harus selalu update gitu ya, mengikuti tren, melihat kedepannya itu apa yang akan populer gitu ya teman-teman. Kak Elinor Laili, selamat bergabung. Monggo Pinara Kak, kita malam ini ngobrol tentang inovasi bisnis ya teman-teman. Jadi kenapa sih kita harus melakukan inovasi bisnis gitu ya? Tentu saja yang menjadi pertanyaan. Nah, salah satu ciri bisnis yang bertumbuh dengan baik adalah dia dinamis teman-teman. Bisnis yang dinamis bisa mengikuti kebutuhan pasar ya, itu adalah salah satu bisnis itu positif ya. Dia mampu bertumbuh gitu, dan tentu saja yang tadinya kecil sedang menjadi besar gitu ya teman-teman, dan itu tentu harapan kita semua ya. Selamat datang Kak Mama Abil, Kak Peot 1306, monggo Pinara. Kak Rizky Interior, monggo Pinara, kita ngobrol bareng Jeng Yeye. Temanya malam ini adalah bagaimana kita mempertahankan bisnis
melalui inovasi ya teman-teman. Jadi sangat penting bisnis kita itu menjadi bisnis yang tangguh, dalam arti bisnis kita mampu bertumbuh dalam segala situasi gitu ya teman-teman. Nah, kenapa kita harus melakukan inovasi bisnis ya? Karena bisnis itu sangat dinamis ya, perjalanannya juga fluktuatif gitu ya teman-teman, naik turun gitu ya kan. Bisnis itu kan nggak ada yang lancar saja ya. Ketidaklancaran bisnis itu ada dua indikasi. Indikasi pertama adalah bisnis kita sedang bertumbuh gitu ya, sehingga tantangannya lebih besar. Yang kedua, bisnisnya stuck ya. Kalau bisnis kita sudah stuck, maka kita harus melakukan satu inovasi teman-teman ya. Selamat datang Kak Ina, Kak Elis, Kak Karo, Kak Fatimah, monggo pinara di ngobrol bareng Jeng Yeye. Malam ini tema kita adalah bagaimana mempertahankan bisnis melalui inovasi ya teman-teman. Karena sebenarnya di dalam diri manusia ini yang tidak bisa yang tidak pernah mati dan tidak bisa diambil alih adalah kreativitas kita teman-teman ya. Ketika kita kreatif, selamat datang Kak Yusuf. Ketika kita kreatif, kita akan selalu menemukan ide-ide baru gitu ya, warna-warna baru, dan itu sangat bagus untuk pertumbuhan bisnis kita. Selamat datang Kak Weliati. Baiklah, jadi kenapa kita harus membuat satu inovasi bisnis teman-teman? Ada beberapa tujuan. Pertama, untuk menjaga keutuhan bisnis teman-teman ya. Nah, yang pertama untuk menjaga keutuhan bisnis, karena bagaimanapun setiap hari bahkan ya kompetitor itu akan selalu bertumbuh teman-teman. Nah, ketika kita hanya itu saja yang kita lakukan dalam bisnis kita, entah dalam pemasaran, entah dalam proses, entah dalam produk, varian produk gitu ya. Selamat datang Kak Amah, Kak Mugianto, Kak Sutarwijaya, Kak Huda, matur nuwun sudah bergabung di ngobrol bareng Jeng Yeye. Malam ini kita membahas tentang inovasi bisnis ya teman-teman. Kak Mamah Cantik, matur nuwun sudah bergabung. Apa kabar teman-teman semua? Semoga malam ini kita semua dalam keadaan baik ya teman-teman. Tetap semangat gitu ya meskipun sudah malam. Sambil teman-teman istirahat, kita ngobrol aja, ngobrol ringan tentang bisnis ya teman-teman. Siapa tahu yang mungkin belum yang mungkin mulai tertarik nih dengan bisnis, bisa sedikit belajar gitu ya. Selamat datang Kak Budi, Kak Pandi. Kalau yang belum bisnis, dengan bersama kita bergabung, akhirnya tahu bisnis itu seperti apa sih gitu ya. Dan yang sudah bisnis, saya berharap bahwa ngobrol kita ini menjadi satu motivasi kita untuk menjadi lebih baik gitu ya teman-teman. Kak Mandor, monggo pinara, selamat datang di ngobrol bareng Jeng Yeye. Topik kita malam ini adalah bagaimana kita mempertahankan bisnis kita melalui inovasi gitu ya teman-teman. Baiklah, yang pertama adalah menjaga keutuhan bisnis ya teman-teman, karena kadang kita dikondisikan pada satu keadaan yang kita harus melakukan satu terobosan gitu ya. Nah itu, kalau kita tidak melakukan terobosan, bisa jadi akhirnya bisnis kita berhenti gitu ya, atau kesempatan kita itu beralih ke orang lain yang lebih siap, yang mau berubah gitu ya teman-teman. Selamat datang Kak Keila, Kak Omari, Kak Nanda, Kak Sunarmi, monggo pinara di ngobrol bareng Jeng Yeye. Matur nuwun rawuhnya, apa kabar teman-teman? Semoga semuanya baik ya. Baiklah, itu yang pertama ya teman-teman, untuk menjaga keutuhan bisnis atau untuk menjaga kelangsungan bisnis kita, maka kita perlu melakukan satu inovasi gitu ya teman-teman. Oke, sebentar ya teman-teman, ini sambil
sambil promosi nih teman-teman. Oke. Oke. Baiklah, yang kedua adalah membuat bisnis lebih unggul dibandingkan kompetitor tadi ya. Selamat datang Kak Ani, Kak Murdiati, monggo pinarak. Kak Nina Mariana, monggo pinarak. Malam ini kita ngobrol bareng Deng Yeye, Kak Emilias Mai, Kak Mans Ganmori, monggo pinarak teman-teman. Terima kasih sudah datang. Kak BSK Dani, monggo pinarak, selamat datang, sudah datang di streaming saya ngobrol bareng Deng Yeye. Malam ini tema kita adalah bagaimana kita membuat bisnis kita itu tangguh melalui inovasi ya teman-teman. Selamat datang Kak Nadilan, monggo pinarak. Nah, yang kedua adalah membuat bisnis lebih unggul dibandingkan kompetitor teman-teman ya. Kalau teman-teman bisa sedikit mereview keluar bagaimana Yamaha ya lebih satu langkah ke depan gitu ya, atau mereka punya satu inovasi yang lebih duluan gitu teman-teman dibandingkan yang lain gitu ya, atau Honda melayani dengan hati. Nah, itu adalah bentuk-bentuk inovasi teman-teman ya, bentuk-bentuk inovasi dalam pemasaran ya teman-teman. Selamat datang Kak Juari, Kak Abah Saidi, monggo pinara. Itu kemudian yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen ya teman-teman. Kebutuhan konsumen itu bisa jadi tidak selalu sama gitu ya teman-teman. Misalnya saya selaku penjual alat enema gitu ya teman-teman. Nah, di luar sana itu juga banyak yang menjual macam-macam alat enema gitu teman-teman. Selamat datang Bang Her, Kak Margusini. Nah, melihat pasar ya yang bermacam-macam ini, maka kalau saya ingin bisnis saya itu bertumbuh dengan baik, maka saya harus jeli. Oh iya, kalau tipe ini saya bisa melayani ya, kita layani, kita pengadaan gitu ya. Oh kalau tipe ini masih belum bisa, kita cari alternatifnya teman-teman ya. Jadi begitu, itulah inovasi ya teman-teman. Selamat datang Kak Susana, monggo pinara. Jadi kita memang harus memiliki satu spesifikasi khusus pada produk kita ya teman-teman. Entah itu dalam produksinya, entah itu dalam produk, atau dalam strategi pemasarannya ya teman-teman. Jadi kita harus punya satu keunikan gitu, keunggulan ya, dan itulah yang akan kita eksplor dalam inovasi teman-teman. Selamat datang Kak Emegona Biestar, Kak Bleki, Kak Retnowati, monggo pinara di ngobrol bareng Deng Yeye. Malam ini topik kita adalah inovasi bisnis ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mendapatkan satu insight dari ngobrol bareng Deng Yeye di setiap malam ya teman-teman. Jadi kita akan ngobrol bareng di setiap malam mulai pukul 7.15 malam sampai pukul 21 teman-teman ya. Kita akan ngobrolin tentang bisnis, tentang pemberdayaan diri, dan tentang kesehatan ya teman-teman. Nah, memang di sini saya selamat datang Kak Ika sebagai pengembang akun dan seller ya di platform ini. Maka kami menjual beberapa produk yang semuanya untuk pendukung pola hidup sehat teman-teman ya. Saya perkenalkan, ini adalah jus nanas yang terbuat dari nanas, diambil sarinya, kemudian dimix dengan markisa dan diberi nata de coco kecil-kecil gitu teman-teman. Ini rasanya sangat segar gitu ya, dan agak mengenyangkan kalau yang ini. Sedangkan ini adalah
sari buah nanas asli tanpa pemanis, tanpa gula ya teman-teman. Jadi ini benar-benar nanas yang diambil sarinya gitu ya teman-teman. Ini sangat baik untuk kesehatan kita teman-teman. Terutama untuk pembersihan organ reproduksi ya kalau perempuan ya. Selamat datang Kak Rek Mata Muda, Kak Tiwi, Kak Siti Soleha, monggo Pinara, teman-teman yang lain yang belum sempat saya sapa, selamat datang ya teman-teman. Nah ini adalah produk yang memang sangat baik untuk kesehatan. Jadi alangkah baiknya kita ini mengkonsumsi makanan atau minuman yang menyehatkan tubuh kita, sehingga kita tidak makan obat ya, tapi makanan kita bisa menjadi obat, bisa menjadi penambah stamina kita, kesehatan kita gitu ya teman-teman. Selamat datang Kak Joko 12, monggo Pinara. Nah ini adalah minuman kesehatan yang ada di store saya ya teman-teman, bisa lihat. Selamat datang Kak Lina Ekoprin, Kak Ernawati, matur nuwun sudah bergabung. Sehat selalu untuk teman-teman semua ya. Jadi itu ya teman-teman. Kemudian jadi jus nanas ini ada 2 varian ya teman-teman. Untuk sari nanasnya ada yang murni sari nanas asli, yang satunya tropikal. Variannya itu sari nanas dimix dengan markisa dan dikasih nata de coco dalamnya gitu ya. Kemudian yang ini adalah banana crunchy teman-teman ya. Ini terbuat dari buah pisang asli teman-teman yang diproses secara higienis. Selamat datang Kak Indah, matur nuwun, Kak Gajah Lampung, matur nuwun, Kak Wiwi sudah rawuh, matur nuwun sudah tap-tap layar saya, Kak Endah, Kak Dewi Naila, matur nuwun sudah rawuh. Sehat sukses selalu untuk semua teman-teman yang rawuh ya. Kak Tapi Mante, Kak Ade, monggo silahkan Pinara. Malam ini kita ngobrol bareng Jeng Yeye, temanya tentang inovasi bisnis ya teman-teman. Nah ini adalah sebagian dari produk yang ada di dalam store saya ya teman-teman. Teman-teman kalau pengen tahu lebih banyak bisa dilihat di store saya ya. Ini adalah salah satu inovasi teman-teman. Jadi inovasi bisnis itu ada beberapa hal teman-teman ya. Nah jadi seperti gini, kita bisa berinovasi produk teman-teman. Selamat datang Kak Lilis, Kak Nursiah, Kak Nunur, monggo Pinara, matur nuwun sudah rawuh di ngobrol bareng Jeng Yeye teman-teman. Kak Peot masih kerso bertahan, matur nuwun. Kak Rahmaniar juga sudah bergabung, matur nuwun teman-teman. Baiklah, kita akan lanjut ya. Jadi inovasi melalui produk itu bisa dilakukan seperti misalnya begini. Kalau penjual donat ya, umumnya donat itu kan bentuknya itu bulat gitu ya teman-teman. Maka kita bisa berinovasi, donat itu misalnya dibentuknya itu ndak bulat gitu ya. Selamat datang Kak Siti Asia, Kak Aunik, monggo Pinara atau yang sekarang lagi ngetren itu donat isi ya teman-teman. Nah itu salah satu bentuk inovasi. Jadi donat yang dulu hanya bulat, tengahnya bolong gitu ya, sekarang kan sudah bermacam-macam itu bentuknya donat ya teman-teman. Dan ada yang bolong tengahnya, belum lagi toppingnya ya. Toppingnya sekarang sudah macam-macam, banyak sekali pilihan. Selamat datang Kak Siti, Kak Dewi, monggo Pinara. Jadi itu salah satu bentuk inovasi produk teman-teman. Kita bisa menggali kreativitas kita gitu ya. Selamat datang Kak Ratu Joda, Kak Ali, monggo Pinara. Kita bisa menggali kreativitas kita gitu ya teman-teman. Bisa dari manapun sumber inspirasinya. Kita bisa melihat mungkin ya, kalau di luar negeri mungkin bagaimana, atau kita mengambil
kearifan lokal teman-teman. Misalnya ini salah satu inovasi yang menurut saya sangat bagus adalah ketan salak itu ya teman-teman. Kalau di tempat saya itu namanya apa ya, kalau yang putih itu namanya jadah gitu ya teman-teman. Nah terus ada yang dari beras ketan itu yang dikasih gula itu ya. Selamat datang Kak Sosmiadi, Kak Karim, monggo Pinara. Nah itu kan sekarang di inovasinya teman-teman tuh luar biasa ya. Itu biasanya untuk hantaran pengantin gitu ya. Kak Ru selamat datang, Kak Ben selamat datang. Nah itu sekarang kan bentuknya macam-macam ya teman-teman, bisa dibentuk model apa saja. Nah itu inovasi produk, termasuk tumpeng ya. Tumpeng itu sekarang tidak lagi hanya nasi kuning yang mengkurep gitu sama lauk-lauk. Sekarang kita bisa melihat kreativitas teman-teman di kuliner ya. Tumpeng itu garnisnya sangat bagus-bagus ya teman-teman, luar biasa. Ini Kak Fatimah mungkin nyon diundang, akan saya coba. Kak Karman monggo Pinara silahkan duduk. Jadi itu teman-teman, itu adalah inovasi produk. Kenapa kita melakukan satu inovasi produk ya? Biasanya inovasi produk ini akan kita lakukan untuk mengantisipasi kejenuhan konsumen teman-teman ya, untuk mengantisipasi kejenuhan konsumen. Pada satu ketika konsumen itu bisa jenuh. Selamat datang Kak Parwati, Kak Diana, Kak Kamiatun, Kak Siti, Kak Imin, monggo Pinara teman-teman, sambil saya sapa-sapa yang baru rawuh ya teman-teman. Selamat Kak Legend, monggo Pinara. Jadi begitu, inovasi produk ini satu untuk meminimalisir kejenuhan konsumen kita. Yang kedua, untuk memberikan satu nilai yang lebih unggul dari kompetitor teman-teman ya. Kak Hani Endia monggo Pinara, Kak Ani Tulot monggo Pinara, Kak Nita Uswa, Kak Yuni, Kak Alhak, matur nuwun sudah rawuh teman-teman di ngobrol bareng jeung Yeye. Jadi begitu ya teman-teman, inovasi produk ini banyak sekali bentuknya ya teman-teman. Yang pasti bahwa yang kita lakukan inovasi itu pada produknya, entah bentuknya, entah penyajiannya, entah penamaannya teman-teman. Teman-teman bisa merename satu produk yang mungkin kurang penjualannya kurang kencang gitu ya, dievaluasi kemudian kira-kira yang di konsumen kita itu apa gitu teman-teman ya. Selamat datang Kak Rahayu Heni, Kak Rahma, Kak Anitif, Kak Wika Nurhalifah, Kak Alkafi, monggo Pinara. Jadi begitu, kita bisa mencari inspirasi misalnya ya dari Pinterest, dari media massa, atau dari kita melihat kan, kalau sekarang itu kalau ingin melihat ke luar negeri kita nggak perlu ke luar negeri ya kan, kita cukup googling aja misalnya jajanan di Korea gitu ya seperti apa. Nah kita bisa mix dengan kearifan lokal bangsa kita gitu ya teman-teman. Selamat datang Kak Bunda Didi, Kak Sakirman, Kak Gini, monggo Pinara. Nah seperti contoh ini teman-teman ya, saya pernah melihat sebenarnya di tempat kita. Selamat datang Kak Endra, di tempat kita itu ada, kalau di Jawa Timur ya, jajanan ini biasa disebut OTOT atau heci atau weci gitu. Nah saya lihat di Korea ya, jajanan ini sebenarnya ininya sama teman-teman, bahannya, isiannya itu ya tepung sama sayur-sayuran. Yang membedakan apa? Yang membedakan yang di Korea itu lebih renyah gitu ya teman-teman. Dia lebih renyah, dia menggunakan tepungnya jenis tepung crispy teman-teman. Kemudian bentuknya itu kalau yang kearifan lokal kan bentuknya itu cekung gitu ya, sehingga yang tengah itu enggak bisa crispy. Selamat datang Jeng Mimi, monggo Pinara. Jadi kalau kearifan lokal tengah nggak bisa crispy ya kan, maka nah kalau kita kombinasikan ya dari inspirasi dari luar dan kearifan lokal,
bahan tepung sama. Nah, tepungnya yang kita rubah menjadi tepung crispy. Kemudian bentuknya kalau yang di sini ya tidak lagi cekung-cekung teman-teman. Jadi dia hanya seperti di sendok gitu ya. Kemudian agak sedikit melebar sehingga dia akan crispy teman-teman. Nah, itu salah satu inovasi ya. Jadi yang namanya inovasi tidak hanya didominasi oleh pelaku usaha yang kecil menengah, bahkan yang mikro. Selamat datang Kak John, monggo Pinara, Kak Wi sudah bergabung, matur nuwun. Bahkan untuk para pelaku usaha yang mikro, yang di pinggir jalan, mereka juga punya satu pemikiran untuk berinovasi teman-teman ya. Karena sekarang itu jangkauan internet itu hampir semua lapisan masyarakat ya, dari yang kecil sampai orang tua itu sudah sangat familiar gitu ya, sehingga sangat mudah untuk mencari inspirasi dan informasi dari internet ya. Selamat datang Kak Elio, Kak Diani, monggo Pinara. Nah, itu kabar bagusnya bahwa sebenarnya kalau kita mau berbisnis ya teman-teman, bisnis itu menyenangkan. Tidak harus kita memiliki satu bisnis yang besar dulu untuk kita itu bangga dengan bisnis kita ya. Cukup kita memahami tujuan kita dan kita bisa bangga dengan senang hati melakukan bisnis kita, karena kita paham tujuannya, kita tahu kita mau kemana, dan kita tahu kita harus bagaimana ya teman-teman. Selamat datang Kak Anton Fardiansah, Kak Bulemar, monggo Pinara, Kak Gus Bonek, monggo Pinara, silakan bergabung, matur nuwun. Sudah rawuh, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu semuanya ya. Baik, saya lanjut tentang inovasi produk ya teman-teman. Sesederhana itu inovasi produk teman-teman. Tentu saja kita bisa melakukan di lini bidang kita masing-masing gitu ya teman-teman. Misalnya yang punya usaha tour and travel atau pariwisata gitu ya. Umumnya orang itu kalau piknik gitu ya, berwisata gitu ya kan pagi sampai sore gitu ya. Nah, kenapa enggak kita bisa melakukan satu inovasi pikniknya itu malam, seperti yang dilakukan oleh salah satu pelaku usaha besar ya, wisata di Kota Batu. Itu dia bukanya jam 4 sampai jam 3 teman-teman. Sebelum pandemi itu sangat ramai, kemudian pandemi akhirnya semuanya off, dan saya kurang mengikuti perkembangannya yang sekarang gitu ya. Selamat datang Kak Hermanto, Kak Supriyadi. Nah, jadi itu teman-teman yang namanya inovasi produk itu bisa kita lakukan. Bahkan sebenarnya itu bisa kita rencanakan teman-teman ya, dengan mengevaluasi kira-kira ini misalnya model ini akan bisa diterima masyarakat itu lifetime-nya biasanya berapa tahun gitu ya. Kalau fashion itu kan cepat teman-teman ya, kalau fashion itu sangat cepat perputarannya. Tapi kalau untuk seperti produk-produk yang lain itu masih inilah. Kalau fashion, kuliner itu memang kita harus benar-benar kreatif gitu ya, kreatif dan inovatif gitu teman-teman. Jadi sering membuat satu kejutan atau sering membuat satu gebrakan yang membuat customer kita itu wah ada lagi yang baru nih, wah asik nih kayak gitu ya teman-teman. Nah itu kemudian salah satu contoh inovasi produk itu ya teman-teman, misalnya makanan abon. Abon itu kan dulu hanya dari daging ya teman-teman. Sekarang kita bisa lihat abon itu ada yang terbuat dari ayam, ada yang terbuat dari jamur, ada yang terbuat dari sayuran, ada yang terbuat bahkan dari jantung pisang gitu ya. Dan itu semua makanan-makanan yang layak untuk dikonsumsi gitu teman-teman ya. Kemudian lele goreng. Lele goreng mungkin dulu orang jual hanya seperti di warung gitu ya, digoreng dikasih penyet sambal gitu ya. Sekarang kan enggak lagi teman-teman, bisa dijual dalam bentuk frozen ya kan teman-teman, atau dikasih tepung jadi lele crispy gitu ya. Nah
ada lagi yang dagingnya lele itu diolah lagi menjadi semacam seperti pentol itu ya teman-teman. Jadi itu teman-teman, untuk meningkatkan. Selamat datang Kak Hai, Kak User 46, Kak Mukhlis. Jadi itu teman-teman, tujuan inovasi sendiri ya, di samping kita mempertahankan eksistensi bisnis kita, kita juga bisa memberikan satu ini, meningkatkan omset teman-teman ya. Jadi inovasi itu bisa kita lakukan karena untuk menambah omset atau untuk mempertahankan kelangsungan bisnis kita ya, atau untuk menambahkan value atau nilai untuk bisnis kita. Satu bisnis yang dinamis ya, dengan segala inovasi kreativitasnya, tentu memiliki nilai yang lebih baik dibandingkan bisnis yang berjalan begitu saja ya teman-teman. Selamat datang Kak Ukau Kasima, Kak Sukamto, Kak Komar, monggo pinarak matur nuwun sudah rawuh di ngobrol bareng jeung Yeye. Kemudian kita bisa berinovasi dalam proses teman-teman ya. Selamat datang Kak Mayumi, Kak Bang Agus, Kak Pipi, monggo pinarak. Jadi kita bisa berinovasi dalam proses teman-teman ya. Dalam proses itu seperti apa? Kalau contohnya, kalau dulu teman-teman makan pisang ya, keripik pisang itu kan hanya pisang yang dipotongi tipis-tipis gitu ya teman-teman. Sampai sekarang juga masih ada. Nah, pisang yang dipotongi tipis-tipis kemudian digoreng itu nutrisinya agak sedikit menurun, belum lagi minyaknya gitu ya teman-teman. Selamat datang Kak Tia, Kak Pipi, Kak Bang Agung. Kemudian di Thailand ya, itu mereka kan seperti kita juga melimpah buah-buahan, dan di sana mereka melakukan satu inovasi produk ya. Buah itu ada yang dikalengi ya, ada yang dikeringkan jadi dry fruit gitu ya, judulnya yang buah yang dikeringkan. Nah, selamat datang Kak Tita, Kak Ejuke. Nah, jadi begitu teman-teman. Kemudian kita adopt bahwa pisang itu diproses secara higienis, tidak digoreng, tapi di dehidrator teman-teman, kemudian di vacuum frying. Nah, kabar bagusnya ini kandungannya lebih bagus, jadi nutrisi pisangnya itu lebih bisa dijaga dibandingkan dengan yang diiris tipis-tipis kemudian digoreng dengan minyak panas itu teman-teman. Kandungan pisang ini lebih bagus. Nah, inilah yang saya sampaikan sebagai inovasi produk teman-teman. Halo, selamat datang Kak Kori, Kak Dermadi, Kak Haiong, matur nuwun Sedarawo gitu ya. Jadi ini salah satu bentuk inovasi produk, baik dalam produk maupun dalam proses ya teman-teman. Dalam produk dalam arti yang biasanya pisang itu tipis-tipis gitu ya supaya renyah, kita bisa bikin nggak tipis tapi renyahnya sama, nikmatnya lebih nikmat karena pisangnya itu lebih terasa gitu. Selamat datang Kak Ali, Kak Komatsu, monggo pinarak. Jadi pisangnya itu lebih terasa teman-teman, dan kandungan nutrisinya, nah di sini terlihat. Kalau yang ini jadi kan ada lemak totalnya sekian, proteinnya sekian, karbohidrat totalnya sekian, kemudian energi totalnya sekian ya di produk ini. Sehingga konsumen yang mau mengkonsumsi, yang mungkin ada keluhan kesehatan, khawatir dengan gula darahnya gitu ya, bisa melihat oh aman karena di sini dia sugar free, artinya tidak ada tambahan gula. Manisnya itu murni dari dari buah pisang asli, buah pisang yang matang kemudian dipanaskan sehingga madunya keluar gitu ya teman-teman.
Selamat datang Kak Rekomendasi Perkakas, Kak Ami Smart Home. Monggo pinarak matur nuwun sudah rawuh Kak Nur Seha, Kak User, Kak Paini, monggo pinarak. Kita malam ini ngobrolin tentang inovasi bisnis ya teman-teman. Untuk apa sih kita melakukan inovasi gitu ya. Kemudian bagaimana sih kita bisa berinovasi gitu ya teman-teman. Tadi di awal saya sudah sampaikan pentingnya kita melakukan satu inovasi gitu ya. Nanti kita resume di akhir sesi ya teman-teman. Kemudian sekarang kita sudah masuk inovasi itu bisa melalui inovasi produk ya, atau inovasi prosesnya teman-teman ya. Yang barusan ini, selamat datang Kak Lumini Kak Respohan, Kak Paini, monggo pinara matur nuwun Mbak Ani, terus bisa mengikuti live saya. Kak Rahayu, matur nuwun sudah rawuh. Jadi begitu ya teman-teman, inovasi produknya tadi ya, bahwa biasanya orang makan keripik pisang itu seperti itu saja gitu ya, atau begini, tetap slice seperti dulu gitu ya, tapi dikasih rasa-rasa teman-teman ya. Kalau dulu itu kan adanya pisang itu cuman asin sama manis gitu ya. Sekarang kan enggak ada pisang, keripik pisang rasa keju, keripik pisang rasa coklat, keripik pisang rasa matcha. Lah, itu adalah inovasi produk teman-teman ya. Inovasi produknya seperti itu. Nah, yang saya sampaikan ini di samping inovasi produk ya, ini juga inovasi proses. Tujuannya apa? Tujuannya agar kandungan atau nutrisi buah pisang itu lebih baik. Tidak banyak berkurang, tetapi cara makannya asik gitu ya. Selamat datang Kak Kun Widiane, Kak Muslihah, Kak Misnayat, monggo pinara. Jadi gitu teman-teman ya. Tujuannya kita berinovasi. Kenapa memproduksi pisang dengan seperti ini untuk mempertahankan nutrisi pisang. Yang kedua, kita memberikan suatu pilihan kepada konsumen mau makan pisang kriuk, modelnya itu macam-macam gitu ya. Kalau kita makan pisang 3 aja, itu kan sudah kenyang gitu ya, terus enak gitu mungkin ya teman-teman. Selamat datang Kak Bella Cibi, Kak Ismiali Valina, monggo pinara. Kak Rika Puspita, monggo pinara. Jadi gitu teman-teman ya. Nah, ini adalah cara asik makan pisang teman-teman ya. Kalau kita makan pisang literally pisang itu 3 saja sudah gitu ya. Tapi kalau teman-teman makan ini mungkin 1 toples ini teman-teman bisa habiskan sendiri. Padahal 1 toples ini ya teman-teman, 1 toples ini setara dengan 5 buah pisang yang besar-besar. Gitu teman-teman ya. Nggak terasa karena enak, karena renyah gitu ya. Jadi seperti camilan keripik pada umumnya gitu ya, renyah gitu, crunchy. Hanya saja kandungan nutrisinya lebih baik dibandingkan yang lainnya gitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena dari prosesnya teman-teman ya. Karena dari inovasi prosesnya itu yang membuat kandungannya berbeda ya, dari bentuk yang diirisi kemudian langsung dipanasi itu ya. Selamat datang Kak Tika Sara, Kak Arsen Raina, monggo pinara. Nah, itu adalah inovasi proses teman-teman. Kemudian kita bisa melakukan inovasi di bidang pemasarannya. Misalnya, kalau dulu kita pemasarannya itu offline gitu ya, kita nawari toko-toko, tempat jualan oleh-oleh atau personal gitu ya di grup bisnis. Selamat datang Kak Ida, Kak M Heru, Kak Ari, monggo pinara. Jadi kalau dulu pemasaran
offline teman-teman itu saya pernah mengalami di awal-awal saya menjalankan bisnis mulai tahun 2012 ya teman-teman. Saya itu supplier kentang import di kafe-kafe sama powder drink ya. Selamat datang Kak Roni, Kak Ita Rahman, Kak Kocen, monggo Pinara. Saya waktu itu menawarkan jualan saya itu dari kafe ke kafe teman-teman ya, dari kafe ke kafe. Kemudian setelah kita tahu misalnya kontak person manajernya atau ownernya, selamat datang Kak Agus Dwi, Kak Suhaiti Weng, monggo Pinara. Setelah kita tahu kontak person owner atau manajernya, maka saya hubungi by BBM ya. Dulu masih zamannya BBM ya, 2012 2013 itu kan masih ngetrennya BlackBerry gitu ya. Jadi kita selamat datang Kak Ningwati. Jadi kita hubungi melalui itu teman-teman, dan itu masuk sebagai pemasaran offline karena kita ketemu dulu gitu ya. Berbeda dengan online sekarang. Kalau sekarang kita bisa menggunakan status WA, kita bisa menggunakan marketplace, kita bisa menggunakan website. Nah, itu salah satu inovasi di dalam pemasaran teman-teman ya, metode pemasaran. Kemudian kita bisa juga melakukan inovasi pada saat kita mau menajamkan niche-nya, siapa target market kita, siapa, maka kita gunakan Google Form ya. Google Form itu bisa kita sebar ke konsumen yang mendekati target market gitu ya. Nah, kita lihat animo mereka, kesukaan mereka, misalnya tipe varian apa gitu ya kalau di makanan itu ya. Nah, itu bagus teman-teman, efektif gitu ya. Selamat datang Kak Gustiawati, monggo Pinara. Kak Susio Setioningse, monggo Pinara. Matur nuwun Sudarawo itu teman-teman. Jadi memang di dalam inovasi itu yang paling dominan adalah kreativitas teman-teman. Kreativitas, kita bisa saja melakukan hal yang sama dengan cara berbeda gitu ya teman-teman. Selamat datang Kak Inces, selamat datang Kak Wahyuni, Kak Dimas Sugiharto, sudah rawuh kembali, matur nuwun. Terima kasih teman-teman yang sudah rawuh, semoga sehat selalu untuk teman-teman, berkah barokah. Malam ini kita hanya ngobrol ringan tentang inovasi bisnis ya teman-teman, jadi begitu. Atau kita bisa saja melakukan inovasi misalnya yang tadinya kita jalan sendiri gitu ya, kita produksi sendiri, kita jual-jual sendiri gitu ya teman-teman. Nah, hal yang seperti ini biasanya kurang efektif teman-teman ya. Kenapa? Karena akhirnya fokus kita itu fokus kita terpecah. Maka di dalam bisnis alangkah baiknya ketika kita bersinergi ya teman-teman. Ketika kita bersinergi dengan pihak lain yang memiliki satu kepentingan yang sama, visi misinya itu sama gitu ya teman-teman, kita bisa melakukan bareng. Katakan selamat datang Kak Abdia, monggo Pinara. Katakanlah misalnya kita berbagi tugas gitu ya. Saya yang produksi ya, Anda yang memasarkan gitu ya, seperti agen tunggal gitu ya, Anda yang memasarkan. Maka kita buat mekanismenya seperti apa, kemudian pembagian keuntungannya seperti apa, atau bisa saja dari saya jadi dibuat satu pembagian bahwa harga pokok ditentukan oleh pihak pertama, harga jual ke masyarakat ditentukan oleh pihak kedua, misalnya seperti itu teman-teman. Boleh ya, itu adalah satu bentuk inovasi bisnis. Bisnis itu sangat dinamis, apapun bisa kita lakukan sepanjang tujuannya itu untuk bisnis kita bisa bertahan, bisnis kita bisa running well lebih baik, atau bisnis kita bisa melakukan satu percepatan gitu ya teman-teman. Nah,
Kalau kemarin kita ngobrolin tentang bagaimana kita membangun passive income, bagaimana kita bisa memiliki active income itu lebih dari satu gitu ya teman-teman. Dua hal itu semuanya sama seperti inovasi, melakukan satu langkah gitu ya untuk menyelamatkan usaha kita ya teman-teman. Satu langkah untuk menyelamatkan usaha kita, untuk memastikan keberlangsungan usaha kita itu ya teman-teman. Apapun boleh dilakukan, baik melalui inovasi produk maupun inovasi pemasaran maupun dalam inovasi proses ya teman-teman. Kita bersinergi dengan pihak lain itu juga bagian dari proses bisnis ya. Dengan kita bersinergi dengan pihak lain tentu diharapkan kita akan memiliki fokus yang lebih baik. Misalnya sebagai seorang produsen gitu ya, lebih fokus pada bagaimana produksi saya menjadi lebih banyak, bagaimana cara kita melakukan satu reduce cost di produksi gitu ya. Jadi katakanlah outcome-nya itu sama, income-nya itu sama ya, penghasilannya sama, tapi dengan pengeluaran untuk biaya-biaya itu lebih kecil. Nah, itu juga bisa menjadi satu tolok ukur bahwa produktivitas kita itu naik, teman-teman ya. Jadi produktivitas, selamat datang ke Arka Audio, Kak Dewira, Kak Irfan Pratama, Kak Justi, Kak Irfan, monggo Pinara. Mohon maaf teman-teman yang belum sempat saya sapa ya tadi ya teman-teman. Kak Umantasya, monggo Pinara. Jadi produktivitas ya teman-teman, salah satu indikator apakah bisnis kita ini mengalami satu pertumbuhan atau justru penurunan, itu kita bisa melihat dari produktivitas. Produktivitas itu sebenarnya ada 3. Jadi kalau income-nya itu besar ya, kemudian outcome-nya itu lebih kecil ya, itu berarti ada satu produktivitasnya efektif gitu ya teman-teman. Atau income-nya tetap tapi outcome-nya itu lebih kecil dari biasanya, artinya kinerjanya efektif. Itu juga satu indikasi bahwa produktivitas perusahaan kita baik ya teman-teman. Atau bisa saja penghasilannya ini tetap ya, kemudian pengeluarannya juga masih tetap, tetapi jaringan kita yang meluas, artinya kinerja kita sudah mulai dikenal oleh market yang lebih luas. Maka kalau kita lakukan secara intensif ini pengenalan produk, promosi, akan menjadi satu peluang untuk penghasilan kita bertambah gitu ya. Selamat datang Kak Uun. Itu teman-teman, itu indikasi bahwa bisnis kita sehat. Kita melihatnya dari produktivitas dan cash flow ya. Kalau misalnya gini, cash flow kita penghasilannya turun ya, pengeluarannya banyak, itu belum tentu kita itu tidak baik. Tergantung pengeluarannya untuk apa gitu ya. Pengeluarannya untuk kita untuk material produksi kah, untuk perbaikan kah, untuk investasi kah gitu ya teman-teman. Jadi ketika pengeluaran ini jelas, pos-posnya terukur dan terencana, nah ini juga indikasi sehat keuangan kita teman-teman ya. Kalau misalnya gini, penghasilannya besar tapi tidak ada margin dan tidak diketahui di mana kebocorannya, sehingga penghasilan besar, pengeluaran outcome-nya itu sebenarnya tidak terlalu besar, tapi marginnya itu tidak ada. Nah, itu justru yang harus betul-betul kita waspadai. Artinya ada beberapa pos pengeluaran yang tidak tercatat, ataukah
ada transaksi fiktif, sehingga ada penjualan tetapi tidak ada uangnya, gitu ya teman-teman. Nah, itulah pentingnya kita memiliki pembukuan. Selamat datang Kak Sisilia Lia, Kak Jenny, monggo Pinara itu teman-teman ya. Jadi untuk melakukan satu inovasi, kita memang harus eksplorasi dulu ke dalam. Apakah ketika kita melakukan inovasi ini akan berhasil gitu ya, atau kalau misalnya terlalu besar, apakah perlu di breakdown dulu, jadi bertahap inovasinya itu teman-teman. Nah, itu lebih baik teman-teman. Jadi di dalam bisnis jangan terlalu agresif untuk mendapatkan hasil yang besar. Hasil yang besar tentu selalu diiringi dengan risiko yang besar. Kita ambil contoh kasusnya teh Sariwangi ya teman-teman. Saya sering angkat kasusnya teh Sariwangi ya teman-teman, karena itu menjadi satu pelajaran untuk kita agar kita bisa lebih legowo gitu ya di dalam bisnis, bahwa bisnis itu alangkah baiknya jika direncanakan secara realistis. Artinya kemampuan kita itu sampai di mana, goal setting kita itu di mana. Nah, ini dimainkan gitu. Goal setting kita boleh teman-teman tinggi, tapi kita harus tahu sumber daya kita, kemampuan kita itu di mana. Misalnya kita mau lari 10 km gitu ya, 10 kilo. Kita kira-kira kuat gak yo? Lek kira-kira gak kuat, tapi kan barangnya itu ndek 10 km itu. Nah, kita bisa rencanakan. Hari pertama aku nyampe sekilo lah gitu ya, si pemanasan, ya kan? Hari kedua targetku 2 kilo karena sudah mulai terbiasa. Hari ketiga targetku 3 kilo gitu. Nah, ini aja sudah 6 kilo ya kan? Artinya hari keempat kita bisa 3 kilo lagi, itu sudah 9 kilo. Atau kalau kita langsung bisa 4 kilo selesai, finish ya teman-teman. Selamat datang Kak Carlos, Kak Erni, monggo Pinara. Nah, di situ yang saya maksudkan bahwa jika kemampuan kita itu masih terbatas, alangkah baiknya kita membuat satu perencanaan yang matang dan step by step. Dalam menyusun perencanaan ini ada bagusnya lagi ya, itu bisa terukur teman-teman, terukur. Jadi ada satu parameter keberhasilannya itu apa, indikator berhasilnya itu apa. Untuk apa? Untuk mengevaluasi apakah langkah kita ini benar atau enggak gitu ya, sebelum terjadi masalah yang lebih besar lagi atau lebih luas. Selamat datang Kak Harti. Sariwangi ya teman-teman, itu adalah pelopor teh celup. Sebenarnya prospeknya bagus ya. Nah, si owner melihatnya juga demikian, bahwa Sariwangi ini memiliki prospek yang bagus gitu ya teman-teman. Nah, kemudian karena beliau itu melihat prospeknya bagus ya teman-teman, akhirnya beliau ingin membuat satu perkebunan teh yang lebih luas supaya produksinya lebih besar gitu ya. Hanya saja dalam perjalanannya, karena pertanian apapun itu selalu ada kendala ya teman-teman, yang membuat goal settingnya ini tidak tercapai teman-teman. Nah, goal settingnya tidak tercapai, kemudian stuck gitu ya. Tidak, maksud saya tidak ada satu langkah bahwa evaluasi dulu, kita berhenti dulu atau bagaimana gitu ya teman-teman. Ini tetap dilakukan sehingga mereka sumber dayanya itu semuanya lari ke perkebunan itu. Yang menjadi resiko adalah ketika perusahaan tidak mampu lagi membayar karyawannya. Nah, ini tentu saja sudah mulai bengok-bengok ya kan, karyawannya bekerja nggak dibayar. Ya mulai terjadi perselisihan hubungan kerja gitu ya teman-teman. Nah, karena ini sudah informasinya ini sudah mulai keluar, nah ini semakin mempersulit perusahaan. Kenapa? Karena para stakeholdernya mulai
meragukan eksistensinya si Sariwangi, sampai selamat datang Kak Bittersweet, Kak Isti Mubarok, sampai akhirnya Sariwangi, ownernya Sariwangi betul-betul tidak mampu mempertahankan usahanya. Kemudian brand Sariwanginya sendiri itu dijual, karena memang brand Sariwangi itu sudah waktu itu ya teman-teman sudah memiliki brand awareness, dia sudah nempel gitu ya di hati masyarakat. Untuk menjual, masyarakat itu kan nggak melihat merek ini yang punya A atau yang punya B, enggak, masyarakat hanya melihat benefitnya sampai gimana ya teman-teman. Wong rasanya enak, terus dibeli ya di mana-mana ada gitu aja kan, sederhana sekali. Mereka tidak berpikir yang punya ini siapa gitu ya, sampai akhirnya di take over oleh perusahaan lain. Dan itulah keuntungannya ketika kita memiliki brand awareness teman-teman ya. Itulah gunanya kita melakukan satu inovasi produk yang biasanya teh diseduhnya repot gitu ya kan, harus diseduh dulu terus disaring. Nah, si Sariwangi melakukan satu inovasi, tehnya dibikin bubuk kemudian ditaruh di kantong, tinggal celup gitu, lebih simpel ya. Nah, itu dia mampu menjadi yang pertama. Jadi hukum bisnis teman-teman, kalau kita bisa menjadi yang pertama, lakukan ya. Selamat datang Kak Suryayi, Kak Umi Maksumah, monggo Pinara, lakukan. Kalau bisa jadi yang pertama ya. Kalau tidak bisa jadi yang pertama, jadilah yang terbaik ya. Sebentar teman-teman, HP saya low bed. Sebentar nih, saya akan cas. HP-nya sebentar. Sip. Oke. Nah, itu tadi kita selamat datang Kak Aditya Olsop, Kak Rizka Sop, monggo Pinara, Kak Bams, Kak Umi Maksumah, monggo Pinara teman-teman. Selamat datang di Ngobrol bareng Jeng Yeye. Tema kita malam ini adalah bagaimana kita melakukan satu inovasi bisnis gitu ya, untuk mempertahankan kelangsungan bisnis kita atau untuk menambah value dari usaha kita ya teman-teman. Nah, tadi sudah saya buat contoh, salah satu inovasi bisnis adalah ini inovasi bisnis dalam hal ini adalah inovasi produk dan proses ya teman-teman dari Banana Crunchy ini. Kemudian ini juga teman-teman, ini juga bagian dari inovasi produk. Kalau orang biasanya makan nanas itu seneng ya, nanas itu kan rasanya enak, tapi orang itu kan enggan untuk bersih matanya yang banyak sekali itu ya teman-teman. Matanya nanas itu kan yang sulit dibersih, belum lagi kalau kita kurang bersih ngupas kulitnya itu bisa suka gatel gitu ya, lidah di lidah kita. Nah, apa solusi yang kita berikan? Ya ini tadi, bahwa nanasnya itu sudah diambil sarinya, jadi yang ada tinggal sedikit serat dari tengahnya, hatinya nanas itu ya teman-teman. Karena hati nanas itu banyak sekali manfaatnya ya, benefitnya ya teman-teman. Nah, jadi di ini masih ada serat-serat bonggol nanas, hatinya nanas itu teman-teman, sehingga kandungannya tentu saja lebih baik ya kan. Kalau kita makan nanas umumnya kan cuma disesepi gitu ya, bonggolnya itu nggak ada yang mau, padahal nutrisi paling tinggi ada di hatinya nanas itu teman-teman. Itu salah satu anti kanker, hatinya nanas itu ya teman-teman. Selamat datang Kak Ahmad Sukron, Kak Toti, Kak Egi, monggo Pinara. Nah itu, ini inovasi proses dan inovasi produk ya.
yang biasanya kita makan nanas krak-krak. Nah, kalau di mana di Thailand ya, buah-buahan itu dikalengkan teman-teman. Ada leci, nanas, rambutan, kelengkeng gitu ya. Nah, ini melihatnya dari sana gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita mau inovasi, inspirasi itu bisa datang dari mana saja teman-teman. Tentu kreativitasnya tetap dari kita ya teman-teman. Kreativitasnya tetap dari kita. Jadi kita mode ATM gitu, amati, tiru, modifikasi. Nah gitu ya teman-teman. Selamat datang Kak Lasmariana, Kak Yayan Rosdian, monggo Pinara. Nah itu. Nah kalau misalnya kita punya perkebunan nanas yang luas gitu ya kan, nanas itu berapa bulan bertahan? Nggak sampai sebulan busuk teman-teman ya. Kalau nanas literally buah dijual paling banter 2 minggu buah nanas itu bertahan ya. Jadi biasanya nanas dipetik kondisi sudah tua tetapi belum matang. Sudah tua tapi belum matang yang kuning gitu, belum. Karena kalau dipetiknya sudah kuning matang, maka masa jualnya dia semakin pendek, akan cepat busuknya gitu ya. Nah, coba kita bayangkan berapa kerugian kalau nanas itu membusuk. Dengan inovasi proses, maka jadilah nanas diolah dalam berbagai bentuk. Ya, bisa di slice gitu, kemudian dijadikan buah kalengan, atau ya ini sari nanasnya. Ada lagi jusnya gitu ya teman-teman. Nah itu inovasi produk, inovasi proses yang kita bisa lakukan untuk bisnis kita masing-masing teman-teman. Selamat datang Kak Pratiwi, Kak Burhan, matur nuwun Sudah rawuh, Mbak Kus, monggo Pinara. Jadi begitu teman-teman, akan sangat menyenangkan ketika bisnis kita itu mampu bertumbuh dengan tangguh ya teman-teman. Dalam arti apa? Dalam arti kondisi apapun kita masih eksis. Kita pernah mengalami 3 tahun pandemi ya. Berapa banyak sudah usaha yang tumbang karena pandemi yang berkepanjangan itu ya teman-teman. Nah, salah satu indikasi bahwa entah yang tangguh itu pelaku bisnisnya ataupun usahanya sendiri itu juga ikut tangguh. Yang pasti si pemilik itu memiliki peran yang sangat besar ya teman-teman. Kalau dia mau melakukan satu inovasi, dia mau mempertahankan bisnisnya dengan segala cara. Artinya si owner ini memang memiliki suatu komitmen yang baik, memiliki konsistensi yang sangat tinggi, dan memiliki persistensi yang sangat-sangat bagus ya, artinya gigih. Karena pada saat terjadi pandemi itu luar biasa, banyak sekali perusahaan yang tidak mampu bertahan ya teman-teman. Namun demikian dalam satu usaha kita bisa saja melakukan inovasi, misalnya seperti ini. Badan usaha saya itu kan memiliki beberapa KBLI gitu ya teman-teman. Nah kita gali dari KBLI itu mana yang bisa kita up untuk menggantikan yang sedang down gitu misalnya ya. Misalnya waktu itu kafe-kafe itu kan down, nggak ada yang buka kafe-kafenya, maka sumber dayanya kita switching untuk membesarkan yang alat kesehatan ya. Begitu masa pandemi sudah dinyatakan berlalu gitu ya, kita sudah normal, maka kita mulai lagi membangkitkan food supplier dengan cara yang berbeda. Ya, itulah salah satu inovasi teman-teman. Kalau kita bersikukuh wes aku tetap jualan kentang beku aja, sedangkan di pasar itu sudah ada yang nyaple gitu ya. Jadi space-nya tinggal sedikit, kita hanya habis di operasional.
Kalau kita tetap bertahan habis di operasional kan kita nggak dapat apa-apa ya teman-teman. Nah itu tentu saja pada saat seperti itu kita mau tidak mau, kalau mau bisnis kita bertahan ya kita harus berinovasi, kita harus melakukan sesuatu yang beda dengan usaha yang sama. Artinya kita food supplier gitu ya kan, yang biasanya kita nyapri kafe-kafe, kita bisa berubah. Saya mulai buka e-katalog, kita melayani instansi untuk camilan ya, untuk camilan gitu. Dan saya bekerja sama dengan UKM yang ada di kota saya, di kota Sidoarjo. Sidoarjo ini pada masa presiden yang lalu, beberapa waktu dulu ya, zamannya Pak SBY kalau nggak salah ya, Sidoarjo dinobatkan sebagai kota dengan 1000 UKM kalau nggak salah. Pokoknya kota UKM lah ya. Nah, di Sidoarjo memang banyak sekali pelaku usaha mikro dan kecil, teman-teman. Namun saya amati sekarang ini bertumbuhnya UKM itu lebih kencang dibanding masa-masa yang lalu. Kenapa? Mungkin itu ada salah satu fenomena karena waktu pandemi banyak terjadi pemutusan hubungan kerja di perusahaan-perusahaan ya, sehingga untuk bertahan hidup ya tentu saja ada yang berjualan, ada yang bertani, ada yang membuka usaha apa gitu ya. Selamat datang Kak Yuri Prasti, Kak Sumaryono Yono, monggo Pinara. Jadi begitu teman-teman. Nah itulah yang saya sampaikan kemarin, bahwa kita harus memiliki passive income di samping active income. Kalau active income kita bisa punya beberapa ya alhamdulillah gitu ya teman-teman, karena zaman sekarang itu kan sebenarnya mencari uang itu lebih mudah gitu ya, banyak cara gitu ya teman-teman. Misalnya seperti kita kalau dulu bekerja itu kan harus datang ke kantor gitu ya, jam 8 masuk, pulang jam 5, gajian sebulan sekali gitu ya. Sekarang banyak sekali pekerjaan profesional yang kita nggak perlu datang ke kantor, kita bisa kerjakan di rumah. Ketika kita punya expert di satu bidang misalnya yang bisa melakukan itu, misalnya para desainer sekarang memang bisa digantikan oleh AI, tapi AI itu juga butuh belajar ya kan, yang melakukan juga manusia. Artinya ketika seseorang mau upgrade skill mengikuti perkembangan teknologi dan informasi, maka dia sudah menjadi pemenang ya, bisa bekerja dari rumah, mendapatkan pekerjaan, job-job dari perusahaan atau data analis teman-teman ya. Itu jadi pandemi memang seolah-olah seperti sebuah musibah, tapi sebenarnya menurut saya pandemi adalah satu cara Allah untuk membuat dunia ini lebih indah. Kita menjadi banyak sekali terjadi perubahan ya, kita move on teman-teman ya. Yang dulu belanja harus ke pasar, ketemu tukang sayur gitu ya, sekarang tukang sayur aja sudah bisa belanja online. Mereka masuk ke marketplace teman-teman ya. Apa keuntungannya? Keuntungannya mereka sudah tidak harus kehilangan uang bensin keliling ya. Kemudian si customer juga bisa sambil duduk-duduk, nggak harus pergi keluar dari rumah gitu ya kan. Barangnya datang. Mau cepat lewat kurir instan, kalau mau agak nunggu sedikit bisa pakai ekspedisi normal ya. Selamat datang Kak Musliha, Kak Rizka Sob, monggo Pinara. Jadi begitu teman-teman ya, itulah perlunya kita terus upgrade skill. Kita harus rajin investasi leher ke atas ya teman-teman. Di samping untuk menguatkan semangat kita teman-teman, dengan kita memiliki banyak wawasan gitu ya, wawasan kita luas, maka kreativitas kita juga akan semakin banyak karena input yang masuk banyak teman-teman ya, sehingga inspirasi itu akan lebih mudah kita dapatkan. Selamat datang kan Kak Dian Terry,
Kak Ismi Firmania, monggo pinara di ngobrol bareng jeung Yeye. Malam ini tema kita adalah bagaimana kita mempertahankan bisnis melalui inovasi. Nah, inovasi ini bisa melalui inovasi produk, bisa melalui inovasi proses, bisa melalui inovasi pemasaran ya teman-teman. Selamat datang Kak Winartiono. Monggo pinara. Nah, itu adalah jalan atau metode yang bisa kita kembangkan gitu ya. Kita mau mengembangkan di mananya, produknya kah yang kita kembangkan ataukah prosesnya yang kita efektifkan gitu ya, atau pemasarannya kah yang mau kita bikin satu terobosan gitu ya teman-teman. Nah, itulah inovasi bisnis. Untuk apa inovasi bisnis kita lakukan? Tentu saja untuk menjaga kelangsungan usaha kita ya. Di samping itu untuk memberikan nilai tambah kita dibandingkan dengan para pesaing kita ya. Kalau pesaing kita mungkin mau inovasinya itu kalau kondisi kepepet gitu ya. Sebenarnya kita kadang juga begitu teman-teman. Nah, harapan saya dengan setelah kita ngobrol bareng dengan Yeye ini, kita mulai memikirkan, oh iya ya, aku mau merencanakan inovasi gitu ya teman-teman. Mau inovasi apa? Nah, kita rencanakan teman-teman, kita prepare dulu, kita ngukur kemampuan kita, kemudian kita melihat mau inovasinya seperti apa gitu ya. Kita bisa mempelajari perilaku pasar, kebutuhannya pasar. Jadi itu, kalau kita mau berinovasi, kita harus benar-benar jeli melihat peluang. Kita mempelajari dulu teman-teman sebelum kita dikondisikan ya. Kalau pandemi itu kan kita dikondisikan, tiba-tiba menjadi tidak bisa kemana-mana gitu kan dalam waktu yang singkat gitu ya kan kalau itu. Nah, kalau kita rencanakan maka kita akan lebih siap teman-teman. Kalau terjadi satu perubahan, oh iya kita sudah sampai di sini, berarti kita hanya melakukan satu percepatan. Nah, kayak begitu teman-teman ya. Itulah pentingnya kita mempelajari bisnis plan teman-teman ya. Saya hampir sering kali setiap kali live membahas tentang bisnis, saya selalu menyampaikan bahwa sangat penting kita menyusun bisnis plan, menyusun goal setting yang relevan gitu ya. Goal setting yang memang bisa dicapai, goal setting yang memang terukur gitu ya, sehingga kita bisa tahu tingkat keberhasilan kita berapa gitu. Kemudian kita juga mesti mempelajari analisa SWOT-nya. Setiap produk itu tentu setiap produk itu harus punya keunggulan. Saya bilang harus punya keunggulan, harus unik gitu. Namun setiap produk pasti punya kekurangan ya teman-teman. Setiap produk pasti punya kekurangan. Nah, itu yang harus sebagai owner kita harus tahu duluan gitu loh, sehingga kita menyampaikan kepada customer kita juga baik ya teman-teman. Ini kelebihannya seperti ini, kekurangannya begini gitu ya. Misalnya kopi and Mama kami itu fresh product, jadi dibuat berdasarkan pesanan. Kenapa kok seribet itu Mbak Yayu gitu? Iya, karena palmitat asid itu mudah menguap gitu. Seiring dengan kekosongan kopi, seiring dengan dibuka tutupnya, teroksidasi gitu. Nah, teman-teman pun saya sarankan kalau membeli untuk digunakan sendiri, baiknya jangan stok terlalu banyak, paling tidak sebulan aja stoknya gitu. Misalnya kalau saya pengen jual ya Mbak Yayu, kalau dijual pakai dropship aja, sehingga penjenengan tidak perlu punya stok, pengiriman juga gak repot karena dari kita ya, dan insya Allah kita amanah, kita nggak akan mengambil customer dari reseller kita sendiri gitu teman-teman. Nah, itu kita sampaikan teman-teman, sehingga ada satu komunikasi yang intensif kita dengan customer kita teman-teman. Nah, ketika kita melakukan satu inovasi, alangkah baiknya kita komunikasikan lebih dulu ya. Itu untuk kita melihat kira-kira kalau nanti kita launching bagaimana penerimaan masyarakat.
ya. Kita bikin sampel dulu pun it's okay teman-teman. Kalau itu dalam perencanaan ya, maka tentu biaya-biaya atas yang timbul atas inovasi ini sudah bisa kita hitung ya. Oh, untuk inovasi ini kita misalnya kita budget sekian gitu ya. Tentu kita juga menghitung bahwa nanti dengan peningkatan kualitas maka penjualan kita bisa up sekian, atau kita akhirnya misalnya ini produk frozen ya. Frozen yang tidak divakum ya teman-teman, itu rentan dimasuki oleh bakteri, sehingga paling bisa ya hanya di dalam kota saja pakai kurir instan. Nah, ketika kita berinovasi prosesnya ya, akhirnya ini makanan yang sudah jadi itu divakum gitu ya teman-teman, sehingga mengantisipasi bakteri masuk ke dalam si packingnya makanan. Kemudian pengirimannya kita kirim dalam kondisi beku dan dikirim melalui satu ekspedisi khusus untuk makanan ya. Akhirnya apa? Pasarnya lebih luas, tidak hanya di dalam kota, bisa kirim ke luar kota, bahkan bisa se-Indonesia. Ya enggak teman-teman? Nah, itulah inovasi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa sebagai pelaku usaha, semakin kita mencintai usaha kita ya teman-teman, semakin kita mau belajar, akan semakin banyak insight dan inspirasi-inspirasi yang kita dapatkan. Entah itu dari internal diri kita sendiri karena kita mempelajari gitu ya, atau bahkan dari keluhan konsumen teman-teman. Keluhan konsumen itu bisa jadi sumber inspirasi kita ya, karena di situ kan namanya keluhan, tentu yang disampaikan adalah kendala. Nah, tugas kita apa? Bagaimana caranya kendala itu tidak terjadi lagi. Kita harus kasih problem solvingnya seperti apa gitu ya. Nah, itu bisa menjadi satu inovasi teman-teman. Entah inovasi produk, entah inovasi proses gitu ya teman-teman. Jadi komunikasi kita dengan customer itu harus betul-betul kita jaga ya. Jangan anti kritik teman-teman ya. Keluhan dari customer itu menunjukkan kepeduliannya customer terhadap kita, terhadap usaha kita, terhadap produk kita. Jadi jangan ditolak gitu saja ya. Kita dengarkan keluhan mereka seperti apa, kemudian kita analisa sejauh mana kita bisa membantu supaya tidak terjadi lagi seperti itu. Atau kita bisa merencanakan seperti yang di awal saya sampaikan, kita rencanakan misalnya nanti ini ya, pemasaran sekarang kita jual di pinggir jalan misalnya gitu ya. Untuk apa? Kita untuk mencari customer dulu, mencari customer loyal dulu. Nah, begitu kita sudah dikenal banyak orang gitu ya, terus kita punya pelanggan gitu ya. Jadi ada bedanya teman-teman, konsumen dengan customer. Customer ini sudah pelanggan. Pelanggan itu artinya membeli produk kita itu bukan hanya sekali dua kali, tapi sudah rutin. Entah rutin setiap bulan, entah rutin setiap kali kita jualan, entah rutin per periodik sesuai kebutuhan mereka ya. Jadi di dalam customer ini teman-teman, maka di balik itu banyak sekali yang mendasari. Salah satunya adalah personalitas kita. Personalitas kita itu mempengaruhi terhadap kesetiaan pelanggan ya teman-teman. Kalau kita itu bisa dipercaya, kita bisa melayani pelanggan dengan baik, dengan ramah, kita memberikan satu prioritas kepuasan pelanggan, tentu pelanggan akan senang. Nah, kalau mereka senang bertransaksi di toko kita, maka dia akan melakukan pembelian lagi ketika mereka butuh produk itu. Ya, teman-teman, itu salah satu dari service excellent. Komunikasi dengan pelanggan ya. Kalau perusahaan-perusahaan besar bisa melakukan satu giveaway atau melakukan iklan gitu ya teman-teman. Bagi kita
yang usaha mikro, kecil dan menengah, untuk budget promosi mungkin belum setinggi itu ya teman-teman. Maka salah satu caranya ya dengan berinovasi ya. Kalau produk kita itu variatif gitu ya, memenuhi need konsumen gitu, tentu akan banyak, semakin luas jaringan pasar kita ya, karena kita bisa memenuhi need-nya konsumen, need-nya market ya teman-teman. Nah, untuk melakukan inovasi, maka kembali lagi kita harus kuat dulu ya teman-teman. Kita gali dari dalam, kita explore dari luar apa yang bisa kita gunakan sebagai sumber inspirasi gitu ya teman-teman. Kemudian kita analisa dulu, kita bisa coba dulu sebelum dilonceng gitu ya teman-teman. Siapa tahu ada masukan dari konsumen. Misalnya saya ingin masuk ke modern market gitu ya. Selamat datang Kak Yunita, Kak Ristawati. Saya mau masuk ke modern market untuk produk banana crunchy. Nah ini teman-teman ya. Kalau saya pakai packaging yang lebih kecil gitu ya teman-teman, rasanya kurang menarik. Sehingga saya putuskan ya udah oke, kita pakai packaging yang 15x22. Artinya isinya dia juga harus ditambahi gitu ya teman-teman, harus ditambahi. Nah, untuk penambahan isi ini tentu saja akan berpengaruh terhadap cost produksi pembuatannya satu pack ini ya, karena isinya nambah. Nah, bagaimana supaya kita bisa nambah isi tanpa kita mengurangi keuntungan kita ya, karena kalau kita masuk di yang kuota grosir gitu ya teman-teman, itu keuntungannya tidak banyak ya. Beda dengan kita retail ya teman-teman, hitungannya kita itu bagi-bagi rezeki gitu ya. Kita untung, terus yang jual juga untung gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mereduce cost produksinya? Maka kita pengadaan packagingnya ini dalam jumlah yang besar, sehingga bisa turun 50% untuk biaya packagingnya. Nah, selamat datang Kak Krisdat. Kalau kita membeli pengadaan dalam jumlah besar ya, kemudian seperti ininya ya, teksnya, kemudian untuk promosinya, misi promosinya itu belum fix, artinya kan kita buang ya. Sehingga kita harus evaluasi dulu semuanya fix, baru kita pesan dalam jumlah banyak. Oh, matur nuwun Mbak Ani, saudara. Kemarin libur Mbak Ani, matur nuwun sudah tap-tap layar saya Mbak Ani. Jadi teman-teman, inilah lika-liku ini ya, lika-liku kita berbisnis teman-teman. Kemarin HP saya itu sempat mengalami satu kondisi trouble gitu ya teman-teman. Di samping saya memang menjadi seller di beberapa marketplace, yang kemudian semua marketplace itu sekarang memberikan satu, mendekati kewajiban gitu ya, seller itu harus melakukan live teman-teman. Nah, karena kemarin saya hanya bisa menggunakan satu handphone yang untuk live, sehingga yang saya lakukan hanya di live streamingnya yang di sini ya. Kemudian ya itulah ya teman-teman, di balik musibah itu selalu ada hikmah. Akhirnya karena yang kemarin HP saya itu trouble, saya tidak bisa live ya. Saya berhenti, tapi kemudian suami saya memberikan saya hadiah HP gitu ya. Dan kebetulan Agustus itu bulan kelahiran saya, tapi tanggalnya masih tanggal tua gitu teman-teman. Nah, karena HP saya itu trouble, saya cerita sedikit ke suami, HP ku ini kayak gini posisinya gitu. Padahal kan sekarang itu aku punya kegiatan rutin yang ingin saya tekuni, karena memang kita dimanapun usaha ya teman-teman, baik kita online maupun offline, itu kita memang harus konsisten gitu teman-teman.
Halo, selamat datang Kak Pemuja Rahasia. Monggo Pinara. Oh iya teman-teman, saya perkenalkan dulu salah satu sahabat saya, dan beliau ini yang memberikan saya support ya, Mbak Ani, ownernya Awin Vio Pudi Jeling Art. Monggo teman-teman bisa follow akun beliau. Beliau ini sangat expert di bidang perpudingan. Dan inilah teman-teman, kalau kita sekarang bicara tentang inovasi bisnis, Mbak Ani ini salah satu sahabat saya yang sangat handal dalam berinovasi. Ya, awalnya Mbak Ani memang masih menjadi karyawan di sebuah lembaga pendidikan terkenal di Surabaya ya teman-teman. Kemudian karena beliau ini memiliki jiwa entrepreneur, kalau pagi produktif di kantor, pulang kantor beliau produktif di rumah gitu. Awalnya Mbak Ani mempelajari dan melayani untuk puding art yang puding suntik teman-teman. Kalau teman-teman lihat ada puding yang bening, dalamnya itu bunga-bunga atau burung gitu ya. Selamat datang Kak Sofia Vivi, Kak Ngaturi Sarir, monggo Pinara. Nah, Mbak Ani waktu itu ngajari saya bikin itu, yaitu puding bening yang dalamnya ada bunga-bunga cantik itu. Dan itu awal dari Mbak Ani sukses di perpudingan teman-teman. Dan kabar bagusnya Mbak Ani ini mau mengajari siapapun yang ingin belajar bikin puding. Sampai Mbak Ani bersama teman-teman mendirikan grup di Facebook namanya Jelinesia ya. Nah, itu grup yang memang sharing tentang perpudingan teman-teman. Nah, inovasinya di mana? Satu, inovasi produknya ya. Sekarang Mbak Ani ini tidak hanya memproduksi puding suntik yang isinya bunga-bunga, tapi ada puding lukis. Nah, puding lukis ini kan butuh kreativitas teman-teman. Bahkan di puding suntik pun itu membutuhkan kreativitas, dan setiap pelaku usaha puding ini punya ciri khas masing-masing. Ada salah satu teman Mbak Ani yang di Jakarta itu, dia memang mainnya itu di puding-puding elegan. Jadi pudingnya itu tidak terlalu banyak hiasan, tapi kelihatan elegan gitu. Ada yang bermain seperti Mbak Ani ini, karena beliau ini melayani banyak request gitu ya. Beliau menyesuaikan dengan pesanan. Pengen rame hiasan ya, karena kan orang itu seneng ya banyak hiasannya gitu ya. Ya dikasih bunga, daun gitu, rame seperti requestnya customer. Nah, itu inovasi dalam pelayanan teman-teman ya. Kemudian Mbak Ani juga melakukan inovasi produk. Dengan apa? Puding lukis, kemudian ada puding hampers ya teman-teman. Puding bucket ya Mbak Ani ya, yang bunga-bunga itu ya Mbak Ani, yang bunga yang seperti dirangkai itu ya. Tapi itu semuanya puding teman-teman. Jadi kalau kita mau ngasih hadiah bunga kan layu gitu ya, terus bar diguak gitu. Paling dicepno air bertahan 2 hari tapi enggak bisa dimakan gitu ya. Nah, kalau ini enggak ya, seperti bucket bunga itu teman-teman, tapi bisa dimakan. Dan itu sehat. Nah, itu inovasi produk yang dilakukan oleh sahabat saya Mbak Ani. Nah, teman-teman kalau ingin tahu seperti apa, monggo di follow akun Mbak Ani ya. Dan kabar bagusnya untuk area Sidoarjo, Surabaya dan Gresik, Mbak Ani ini bisa mengirimkan produknya ya teman-teman. Masya Allah, matur nuwun, barakallah, selalu disupport. Sami-sami Mbak Ani, saya juga matur nuwun, selalu bisa rawuh di live saya. Meskipun Mbak Ani ini sibuk sekali ya teman-teman, karena kalau di rumah beliau juga produktif, dan beliau juga masih putra-putrinya itu masih usia sekolah. Kalau saya kan anak-anak saya sudah kuliah semua, jadi tidak ada yang saya openi gitu ya. Anak-anak saya misalnya lapar bisa nyari makan sendiri gitu. Tidur ya nggak perlu dikancani gitu ya teman-teman. Jadi saya relatif hanya ngeladeni itu paling anak-anak kucing itu ya, karena mereka lapar dikasih uang ya nggak bisa beli dewe gitu ya teman-teman. Nah, Mbak Ani ini ya luar biasa teman-teman. Beliau ibu rumah tangga, kemudian beliau juga seorang karyawati, dan beliau juga pelaku usaha ya teman-teman, luar biasa.
Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan kreativitas yang tanpa batas ya Mbak Ani ya. Amin, Allahumma amin. Demikian juga dengan teman-teman yang sudah rawuh di live saya. Semoga teman-teman akan senantiasa sehat, bahagia, dan terus semangat dalam berusaha ya, dalam menekuni apapun bidang usaha teman-teman ya. Kita bisa sharing teman-teman, monggo kalau teman-teman misalnya ingin bercerita pengalaman tentang inovasi yang berhasil gitu ya, siapa tahu itu bisa menjadi inspirasi bagi kita semua gitu ya teman-teman. Kita bisa loh teman-teman live together gitu ya, monggo silahkan. Saya akan sangat senang jika teman-teman bisa rawuh dan live bersama saya gitu ya. Kalau Mbak Ani dan saya itu saling menemani. Jadi Mbak Ani menemani saya live, kemudian saya menemani Mbak Ani suntik-suntik puding, melukis puding gitu ya Mbak Ani ya. Jadi kita simbiosis mutualisme gitu teman-teman. Selamat datang Kak Siti Novita Ningsih. Matur nuwun sudah rawuh. Teman-teman, saya memang masih pemula ya di live ini. Saya berencana memang memberikan satu apresiasi kepada teman-teman yang kesorawuh bergabung di live saya ini ya. Saya sudah menyiapkan hadiah untuk teman-teman yang tingkat kehadirannya paling tinggi di setiap live saya gitu ya, tingkat kehadirannya paling tinggi dan masa menontonnya juga paling panjang gitu ya teman-teman. Insya Allah saya akan memberikan satu rasa terima kasih dalam bentuk barang yang mudah-mudahan berkenan untuk teman-teman, karena saya juga baru mungkin ini baru bulan pertama ya saya live, sehingga rencana saya akan setiap tahun nanti saya akan memberikan satu reward atas kebersamaan kita gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan komunitas kita ini semakin berkembang, dan tentu saja saya berharap bahwa dari ngobrol bareng Jeng Yeye ini akan terbentuk satu komunitas bisnis gitu ya, yang tujuan kita adalah untuk life skill gitu ya, yang tujuan kita untuk investasi leher ke atas gitu, yang tujuan kita untuk bersinergi saling support dimanapun kita berada ya teman-teman. Karena zaman now gitu ya, kita kalau ingin berteman bersahabat tidak harus selalu ketemu face to face gitu ya. Yang penting kita sama-sama memberikan satu, saling menguatkan, saling memberikan vibrasi positif gitu, saling mendoakan ya teman-teman, karena apapun tentu saja tidak lepas dari yang namanya doa ya. Selamat datang Kak Dua Putri sudah bergabung, matur nuwun rawuhnya. Itulah yang ingin sekali saya kembangkan dalam semua live saya ya teman-teman. Saya sadar bahwa usia saya tahun depan sudah 50 tahun. Artinya selama itu saya sudah melalui banyak sekali satu lika-liku kehidupan gitu ya teman-teman, baik dalam keseharian sebagai ibu rumah tangga dan sebagai wanita maupun sebagai pelaku usaha. Nah, saya ingin berbagi pengalaman teman-teman ya, sehingga dari perjalanan hidup saya bisa jadi teman-teman menemukan satu inspirasi, atau bisa jadi dari kesalahan saya kemudian teman-teman punya satu kehati-hatian. Oh iya, lek ngono salah tadi ini kok Mbak Yayu, lek ngono aku nggak akan melakukan hal itu. Nah itu teman-teman, jadi kita tidak harus melakukan kesalahan dulu untuk membuat satu perbaikan ya teman-teman. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama teman-teman. Karena kalau saya lebih suka kita fokus membangun diri kita fokus membangun usaha kita, apapun yang terjadi gitu ya teman-teman. Apalagi zaman sekarang itu tantangannya luar biasa ya teman-teman. Sebenarnya saya tadi itu mau mengangkat inovasi bisnisnya Apple ya teman-teman.
semua tentu tahu bahwa iPhone itu perkembangannya luar biasa ya kan. Misalkan iPhone yang sudah 3 tahun lalu gitu ya, sekarang sudah tidak update gitu. Bisa-bisa bahkan kalaupun dijual itu harganya jauh banget. Tapi kenapa orang itu tetap ngejar gitu ya, tetap ngejar aja ininya keluaran barunya iPhone. Karena iPhone punya beberapa strategi teman-teman yang kemarin itu sempat saya pelajari. Salah satu strategi iPhone adalah inovasi. Ya, dia selalu memberikan satu fitur-fitur baru di setiap edisinya, gitu ya teman-teman. Kemudian dia selalu membuat satu komunikasi dengan konsumennya, sehingga terbentuk loyalitas. Orang misalnya tadinya punya iPhone 8 gitu ya, ada muncul iPhone 9 ganti tuker, muncul lagi 10 ganti lagi, terus mengikuti bagi yang punya kemampuan finansial. Kalau yang nggak punya kemampuan finansial misalnya ya mungkin duwe wolu kok lah ngenteni 11 gitu. Untuk medun titik sudah ada 12, 11 medun dia beli yang 11. Seperti itu artinya apa? Sudah terbentuk product awareness-nya itu ya, konsumennya itu sudah loyal gitu teman-teman. Nah, kemudian ada lagi kelebihannya si iPhone itu ya, mereka yang ditawarkan itu adalah pengalaman hidup ya. Produk semua sama, tetapi pengalamannya dengan produk itulah yang membuat dia memiliki nilai tersendiri teman-teman ya. Dan ternyata ya pengguna iPhone ini sefrekuensi dengan pemiliknya ya, dengan foundernya maksud saya. Si founder ini kan salah satu brandnya iPhone ini kan inovatif ya. Nah, penggunanya ini juga tentu saja kurang lebihnya sama, kreatif dan inovatif, mau belajar. Karena ternyata menggunakan iPhone tidak seperti menggunakan HP pada umumnya teman-teman. Fitur-fiturnya sedikit, atau mungkin karena saya sudah umur ya teman-teman, fitur-fiturnya itu sedikit lebih sulit. Atau karena saya terbiasa menggunakan HP Xiaomi ya teman-teman. Jadi saya itu memang mulai dari Xiaomi Redmi Note Redmi Note 4 ya. Redmi Note 4 itu baru datang pertama di Indonesia waktu itu. Yang ada itu hanya di Plaza Marina teman-teman. Saya itu sampai hunting ke sana karena waktu itu suami saya menginfokan bahwa ini loh Diajeng ini cocok pakai HP ini, karena waktu itu dia ininya itu besar gitu ya. Saya kan suka ini nyimpen gambar gitu. Saya tuh sampai hunting ke Plaza Marina teman-teman ya. Xiaomi pun juga inovatif loh ya teman-teman. Dia kan tidak hanya produksi HP ya kan sekarang, dan kualitasnya dengan harga yang terjangkau ya. Misalnya seperti dispenser air saya itu ya, dispenser listrik sekarang kan banyak beredar itu harga 25, 30 gitu ya. Tapi tetap bagaimanapun kualitas Xiaomi ini dispensernya itu tetap lebih bagus dibanding yang beredar di pasaran dengan harga-harga yang seperti itu ya teman-teman. Nah, kabar bagusnya bahwa memang Xiaomi lebih mudah ya digunakan karena dia basicnya Android ya. Jadi lebih mudah digunakan. Misalnya untuk fitur YouTube ya sudah langsung connect gitu ya, paling download WhatsApp gitu. Nah, tapi ketika kita menggunakan iPhone ya, ternyata YouTube aja harus download sendiri gitu ya kan. Terus beberapa fitur itu benar-benar kita harus pelajari, dan memang karena belum biasa ya, jadi saya itu sampai kemarin itu tidak bisa menjalankan konsistensi saya untuk live setiap hari ya pukul 7 itu, karena ya itu tadi saya masih runak-tunuk gitu tuh. Runak-tunuk kayak iki diapakno ngono. Yang namanya menghapus chat, maksud saya itu kan ada beberapa grup gitu ya, terus
karena aktif gitu. Nah saya itu enggak suka kalau satu grup terus penuh gitu. Biasanya saya bintangi yang informasi-informasi penting, terus yang lain itu saya delete. Jadi saya itu rajin membersihkan HP. Selalu saya bersihkan karena memang mobilitas HP saya cukup tinggi ya teman-teman, meskipun saya sudah memisahkan mana HP yang untuk anak-anak jualan, mana yang HP untuk saya pegang sendiri gitu ya. Tapi memang HP yang saya pegang sendiri itu akhirnya jatuhnya ya lebih banyak bebannya, karena di samping saya gunakan sendiri, saya kontrol jalannya jualannya online di marketplace, di beberapa marketplace itu ya saya kontrol dari HP saya juga. Paling enggak kalau ada yang terlewat itu saya masih bisa kontrol, loh sehingga kok belum diatur pengirimannya kayak gitu ya teman-teman. Nah itu jadi sebenarnya HP yang saya gunakan itu bebannya lebih tinggi dibanding HP yang digunakan oleh anak-anak ya. Nah ketika saya sudah mulai live ya, nah itu saya sudah membersihkan teman-teman. Jadi kan banyak itu ya grup-grup, setiap ada kegiatan ada grup, itu akhirnya saya pamit satu-satu bahwa karena memang HP saya hang gitu ya. Untuk pakai filter aja nggak kuat gitu, tengah jalan dia macet nge-lag gitu ya teman-teman. Nah ketika kemarin itu kemudian trouble gitu ya, nggak bisa digunakan. Sebenarnya bisa digunakan, hanya karena layarnya itu mengap sehingga kadang itu gelap layarnya. Saya rasa wah ini nanti informasi yang kita obrolkan itu jadi terputus gitu teman-teman. Nah ya sudah, saya pikir daripada nanti saya itu tidak nyaman gitu ya live, lebih baik saya break lah sehari, tidak masalah. Sebenarnya kan yang begini ini kita tidak dipermasalahkan oleh platform ya teman-teman, tapi saya memang menantang diri saya sendiri untuk bisa konsisten gitu teman-teman. Kalau konsisten live setiap jam 7 ya sudah live setiap jam 7 gitu. Nah kabar bagusnya, selamat datang Kak Nurul Alansyah. Nah karena ternyata HP yang lama itu masih bisa diperbaiki ya teman-teman. Itulah mak-mak kalau mau buang barang itu eman. Akhirnya sekarang saya bisa live dengan 2 platform teman-teman. Yang kewajiban saya akhirnya tertunaikan semua, karena yang di 2 platform ini memang sudah mewajibkan gitu ya, meskipun tidak ada satu hukuman. Kalau saya tidak live itu tidak ada hukumannya teman-teman, tapi saya percaya bahwa setiap sistem dibangun itu dengan satu tujuan. Nah kalau kita ada di dalam sistem, bagusnya ya kita ngikutin sesuai kemampuan kita. Misalnya di live yang di sini ya, saya sudah harus live itu sebenarnya 2 minggu dari saya dimasukkan sebagai seller itu saya sudah harus live streaming. Tapi karena kondisi waktu itu saya belum siap gitu ya, mau live itu apa yang dibicarakan gitu ya, belum nemu identitas gitu ya teman-teman. Akhirnya saya coba dulu lah, saya pelajari, saya ngeliat dulu gitu ya. Nah yang di platform satunya saya juga harus live gitu ya, karena saya sudah menjadi seller dengan status Star Plus gitu ya teman-teman. Jadi live itu mestinya sebenarnya bahkan itu membantu pemasaran kita teman-teman ya, karena dengan live itu akhirnya algoritma akan membaca. Meskipun tentu saja itu butuh waktu ya. Kalau memang sudah akun kita terbaca oleh algoritma itu baru, tapi bagaimana bisa terbaca oleh algoritma kalau kita tidak rutin ya. Kalau kita rutin, kemudian kita punya satu identitas ya di live kita. Tujuannya live kita itu apa gitu? Edukasi kah? Atau marketing kah gitu ya? Ataukah pemberdayaan diri kah gitu? Atau edukasi digital kah gitu ya teman-teman. Jadi itu memang kita belajar pelan-pelan ya teman-teman. Namun pada prinsipnya hal-hal
seperti itu sama teman-teman ya, dalam strategi marketing yang namanya personal branding ya, tetap berlaku mau offline mau online ya. Bahkan sekedar kita live gini saja ya teman-teman, kalau kita tidak branding yang tema atau topik yang mau kita bicarakan apa, itu nggak kebaca sama algoritma, acak soalnya. Tapi begitu kita menetapkan, oh ya saya mau live tentang edukasi bisnis gitu ya, atau saya mau live tentang motivasi, nah itu akan terbaca. Dengan berjalannya waktu ya, kita konsisten, itu nanti akan terbaca teman-teman. Saya membandingkan, ada salah satu teman saya itu yang sudah bermain di channel sebelah ya, itu sudah 2 tahun teman-teman, dan itu bahkan dia sudah menghasilkan uang ya, sudah menghasilkan dolar teman-teman. Tapi saya lihat viewernya itu belum sampai ratusan loh teman-teman, belum sampai ratusan, tapi ya konsisten dia upload itu setiap hari gitu. Kalau saya masih belum bisa upload setiap hari gitu ya, karena kemarin ya itu tadi, karena kemampuan HP-nya itu tidak memungkinkan untuk membuat live saya ini diputuli jadi video-video pendek yang bisa diupload sehari 5 uploadan gitu misalnya ya. Nah itu sangat mempengaruhi teman-teman. Nah saya ajak teman-teman untuk melakukan ini, publikasi diri ya, jual diri dalam tanda positif ya teman-teman, bahwa itu tadi, bahwa kalau kita mau berhasil ya kita harus show up gitu loh, kita harus menampakkan diri kita. 20% kita menampakkan diri, 80% adalah kita konsisten untuk menampakkan diri kita, talenta kita, produk kita gitu ya teman-teman. Dan itu butuh proses ya kan, yang namanya berhasil kan nggak berduduk gitu ya, 1, 2, 3, 4. Begitu juga berkembangnya sebuah akun, begitu juga berkembangnya sebuah toko online ya teman-teman. Harus konsistensi kita lah yang memang menjadi satu kunci ya teman-teman. Nah kalau nanti teman-teman live, teman-teman sampaikan aja semua hal-hal yang positif yang teman-teman sukai ya, dieksplor. Ya sudah, bicara itu saja. Seperti saya tidak punya talenta banyak teman-teman, tapi saya memang menyukai pemberdayaan diri, saya menyukai bicara tentang kesehatan holistik ya teman-teman. Saya menyukai bisnis, sehingga ketika saya berpikir untuk melakukan live gitu ya dengan durasi kisaran 1,5 sampai 2 jam, maka saya harus berbicara tentang sesuatu yang menarik hati saya, sesuatu yang saya senangi, sehingga saya tidak terbeban. Tidak ada pikiran, waduh kok live iki ngomong apa ya, kayak gitu. Kalaupun kepikir live ngomong apa ya, itu di sini tuh sudah banyak jentrek-jentreknya ya, karena pengalaman hidup saya mungkin juga sudah panjang, variasi pengalaman saya juga sudah lebih seperti pelangi gitu ya, macam-macam, kadang hijau, kadang putih, kadang merah gitu. Termasuk dalam semangat ya, kadang kita itu semangat 45, kadang pada fase tertentu kita merasa kenapa ya tubuh kita lelah gitu. Dan itu manusiawi teman-teman. Ketika kita memang tubuh kita merasa lelah, berhenti saja, istirahat dulu. Nah pada saat istirahat itulah sebenarnya waktu kita untuk menggali inspirasi ya. Selamat datang Kak Ozil Nugroho. Mbak Ani sedang sibuk enggak ya? Ini kok keluar undangan untuk live together Mbak Ani. Nanti pas tak total undang Mbak Ani lagi lagi asik melukis gitu ya kan. Kalau Mbak Ani ya ikut live gabung live gini, beliau bisa saja dilihat gitu sambil beliaunya melukis, jadi sambil berkreasi ya teman-teman. Itu luar biasa Mbak Ani ini, subhanallah. Dan kalau saya itu sebenarnya ingin juga menghadiri live-nya teman-teman yang sudah rawuh kesini ya, misalnya seperti Kakak Polo Kreatif, Kak Nurul, Kak John, Kak Nusa Buang 22 itu ya. Saya ingin rawuh teman-teman, hanya saya mohon maaf, memang waktu saya siang itu padat sekali gitu ya. Saya berusaha untuk menyeimbangkan dengan istirahat.
Sebenarnya saya biasanya istirahat jam 8 teman-teman. Jam 8 itu sudah, oh belum siap Mbak. Oke Mbak Ani, kalau gitu enggak tak tombol Mbak Ani. Maka saya itu khawatirnya malah ganggu gitu loh Mbak Ani. Nah itu memang saya agak padat kalau siang teman-teman ya. Karena ya satu saya bisnis saya yang food supplier itu kan memang ini ya, memang saya membangkitkan kembali setelah pandemi, dia tidak ada penghasilan sama sekali ya. Kemudian saya membangkitkan lagi dengan inovasi baru teman-teman. Kalau dulu saya itu supply food frozen food ya ke kafe-kafe dan ini powder drink ya. Powder drink itu kebetulan produk luar gitu ya teman-teman. Nah ketika pandemi kafe-kafe tutup, perusahaan-perusahaan juga lebih fighting gitu ya, jadi turun gunung nyaple ke kafe-kafe gitu. Kalau teman-teman misalnya ke nginap di hotel ya, kalau dulu kan kita dapat itu odol kecil-kecil itu nggak ada brandnya kan, biasanya brandnya itu nama hotelnya gitu ya. Sekarang kan nggak, coba teman-teman nginap di cafe hotel gitu ya. Nah itu odol kecil itu sekarang sudah brandnya Pepsodent. Padahal dulu salah satu kawan saya itu supplier ke hotel-hotel untuk itu menyediakan sampo packing kecil-kecil itu teman-teman. Nah itu salah satu pergeseran bisnis ya, yang tadinya itu kita punya peluang sebagai perantara kan ya, dari produsen ke konsumen gitu ya kan. Nah kita ini hitungannya ada di tengahnya. Kalau broker ya bukan broker ya, kalau itu memang perdagangan ya teman-teman. Jadi saya tidak ini broker itu tetap baik ya teman-teman, karena dia akan membantu mengkomunikasikan dua pihak gitu. Tapi kalau yang saya ceritakan tadi itu lebih ke perdagangan ya, murni perdagangan trader. Jadi kita beli kemudian kita jual, ada satu selisih untuk keuntungan kita gitu ya teman-teman. Kita kan menggunakan modal kita, jadi bukan sekedar modal bicara ya teman-teman. Nah ketika pandemi produsen turun gunung, kita kehilangan peluang teman-teman. Demikian juga dengan food supplier saya. Akhirnya saya baca, oh ini sudah kalaupun jalan itu tidak signifikan teman-teman. Akhirnya saya berubah, kalau tadinya frozen food, saya beralih ke dry food gitu ya. Frozen food sebenarnya punya peluang yang masih bagus, karena masa simpannya itu bisa lama kan pakai freezer ya teman-teman. Tapi biaya produksinya untuk cost freezernya itu juga tidak sedikit ya teman-teman. Karena kalau kita sewa gudang dry dengan gudang frozen itu harganya selisihnya cukup tinggi, lebih mahal gudang frozen teman-teman ya. Nah saya bermainnya di dry. Kemarin saya bermainnya di reseller, jadi saya jualnya itu white label gitu teman-teman. Nah ini salah satu cerita saya tentang inovasi bisnis juga ya. Kemudian kami berpikir, anak-anak saya berpikir, kenapa enggak kita main di modern market gitu ya teman-teman. Nah itu akhirnya buatlah kita produknya seperti ini teman-teman. Nah ini kita memang sudah mulai negosiasi dengan para modern market, sehingga saya bikin sampel ya. Sampel itu packagingnya plek sama dengan yang dijual teman-teman. Bedanya sampel itu separuhnya gitu ya. Kalau yang dijual ini 100 gram, maka sampelnya itu hanya kisaran 60 graman lah tadi, 60 atau 70 gram gitu teman-teman ya. Nanti tapi yang dijual nantinya itu adalah 100 gram teman-teman ya. Jadi isinya lebih banyak dari yang sampel yang akan saya sebar. Karena kebetulan memang Agustus itu ya bulan kelahiran saya, kemudian kebetulan juga saat bisnis saya itu saya legalkan gitu ya, itu pada bulan Agustus, meskipun ditetapkannya itu di September, tapi saya selalu mengeluarkan bentuk syukurannya itu di bulan Agustus teman-teman. Jadi kalau di marketplace, semua all marketplace ya itu saya
berikan bonus untuk pembelian kopi 1 kilo gitu teman-teman. Kemudian dimulai tahun ini karena saya juga sudah mulai live gitu ya, ada 2 platform, saya siapkan dua logam mulia gitu ya untuk teman-teman yang kehadirannya paling tinggi dan paling lama gitu di dua platform ya teman-teman. Jadi satu platform itu satu jatahnya. Kemudian ada lagi saya siapkan juga 2 itu untuk distributor kami yang penjualannya paling tinggi teman-teman. Sama satunya lagi itu adalah untuk reward bagi end user, jadi customer loyal kami ya, yang beliau tidak mereseller, tetapi pembeliannya itu pembelian terutama kopi Enema ya, itu cukup banyak. Karena kenapa kok beliau beli banyak? Karena satu keluarga yang Enema. Jadi pengadaannya seperti orang jualan gitu ya teman-teman. Nah itu saya memberikan apresiasi khusus juga. Karena itu bentuk apa ya teman-teman, bentuk bahwa teman-teman itu mempercayai kami gitu loh, mau kami layani gitu ya, dan ya tentu saja kami sangat senang gitu, kami sangat bersyukur dan berterima kasih karena tentu saja setiap usaha bisa berkembang itu salah satunya karena keberadaan customernya teman-teman. Dan alhamdulillah Allah itu mengirimkan kepada saya itu semua customer itu seperti malaikat tidak bersayap. Semuanya baik-baik, Masya Allah. Sehingga saya kalau mau memberi hadiah itu kemarin itu bingung. Sehingga saya gebiah uyah aja. Misalnya di Agustus saya bagi apa itu selang Enema ya, selang Enema bagi yang pembelian 1 kilo, dan bagi yang lainnya itu misalnya kalau ya gift kecil-kecil gitu teman-teman, misalnya hanya sekedar untuk bersihkan kaki, atau hanya sekedar toples, atau hanya ya barang-barang yang tidak terlalu mahal ya, tapi saya berharap bahwa itulah salah satu bentuk tanda terima kasih saya gitu, sehingga semuanya dapat gitu teman-teman. Kalau yang emas, yang logam mulia memang tidak semuanya dapat ya teman-teman, tapi yang ada barang lain yang semuanya itu dapat, semua buyer. Semua konsumen, semua customer, bukan semua buyer, tapi semua customer saya. Kalau yang selang itu semua buyer dengan syarat dan ketentuan minimal pembelian 1 kilo itu. Matur nuwun Mbak Ani, Masya Allah sudah top layar saya. Barokallah. Teman-teman, senang kalau teman-teman mau follow akun saya juga ya, sehingga setiap kali saya live mungkin teman-teman bisa saya undang rawuh gitu ya teman-teman, dan kita bisa menjalin komunikasi yang lebih efektif, lebih intensif, dengan harapan tentu saja kita bisa bertumbuh dengan tangguh, bersinergi, dan bisa saling memberi inspirasi untuk kita bisa inovatif ya teman-teman. Jangan kalah dengan Yamaha yang selalu terdepan ya teman-teman. Atau dengan kalah dengan Honda yang melayani dengan hati gitu ya, one heart gitu ya kan kalau Honda ya. Baiklah, waktu sudah menunjukkan pukul 21:04 teman-teman. Saatnya saya undur diri. Matur nuwun rawuhnya, barokallah. Semoga teman-teman senantiasa sehat, sejahtera, sukses, selamat beristirahat. Semoga besok bangun dengan lebih sehat, dengan badan yang baru ya, karena ada regenerasi sel ketika kita tidur. Dan besok bangun dengan semangat baru, berkah-berkah baru, rezeki-rezeki baru teman-teman. Mohon maaf untuk semua khilaf saya, dan salam hangat saya untuk keluarga, dan salam sepenuh cinta saya untuk teman-teman semua. Matur nuwun rawuhnya, matur nuwun sangat Mbak Ani, Pak Jumali, matur nuwun rawuhnya. Saya undur diri dulu, sampai bertemu lagi besok pada pukul 7 malam ya, 7 malam ya, mungkin lebih 15 ya, karena kita sholat isya dulu ya.
Matur nuwun Pak Jumali Dayu sudah tap-tap layar saya, barokah, berkah untuk semuanya nggih. Pareng, assalamualaikum.